Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denugraha. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat. Di sini saya membuat makalah yang berjudul Penerapan Teknologi Fingerprint untuk Absensi di Universitas. Pertama yaitu latar belakang. Pada saat ini, beberapa universitas masih menggunakan sistem absensi secara manual atau menandatangani sebuah kertas. Hal tersebut membuat sistem absensi tidak efektif karena membuang kertas dan juga sangat mudah bagi para mahasiswa untuk melakukan kecurangan dalam absensi. Saat ini teknologi yang paling berkembang untuk mengantisipasi hal tersebut adalah pengenalan fingerprint karena hal tersebut sangat akurat. Salah satu penerapan teknologi yang berguna untuk meningkatkan kedisiplinan pada kehadiran mahasiswa adalah dengan cara menggunakan absensi berbasis fingerprint. Lalu selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengimplementasian absensi dengan menggunakan fingerprint. Yang kedua, apakah absensi berbasis fingerprint berpengaruh terhadap peningkatan kedisiplinan mahasiswa? Tujuannya yaitu yang pertama untuk melakukan pengamatan pencatatan kehadiran mahasiswa berdasarkan sidik jari mahasiswa sehingga dapat meningkatkan keakuratan data kehadiran mahasiswa dan dapat membantu dalam menentukan layak tidaknya mahasiswa mengikuti ujian. Lalu yang kedua yaitu menganalisis keefisienan aplikasi pencatatan kehadiran mahasiswa menggunakan sidik jari dibanding dengan pencatatan kehadiran secara manual. Ruang lingkup. Pada pembahasan ini fokus pada implementasi fingerprint untuk absensi di universitas. Manfaatnya yaitu yang pertama, keamanan yang lebih tinggi dalam melindungi integritas kehadiran mahasiswa dan staf. Yang kedua yaitu efisiensi yang lebih baik dengan proses absensi yang cepat dan otomatis. Yang ketiga yaitu akurasi yang tinggi dalam mencatat kehadiran dan menyediakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat yaitu penghematan biaya dalam jangka panjang dan dengan mengurangi keterlibatan tenaga kerja manusia dalam administrasi kehadiran dan yang lainnya. Lalu ada bab 2, landasan teori. Pengertian sidik jari yaitu merupakan guratan yang terdapat pada kulit ujung jari manusia. Sifat sidik jari pada manusia adalah unik, artinya dapat dikatakan tidak ada dua orang di dunia yang mempunyai identitas sidik jari yang sama. Lalu yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang mengkombinasikan pekerjaan manusia dan penggunaan teknologi dalam upaya mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Lalu yaitu teknologi. Secara bahasa, teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia yang merupakan gabungan dari tekne dan logos. Tekne berarti art or skill, sedangkan logos berarti science of study. Lalu yaitu jenis-jenis sensor fingerprint. Yang pertama yaitu optical fingerprint sensor. Optical fingerprint sensor adalah jenis sensor sidik jari yang paling umum dan paling mudah ditemukan pada smartphone dan laptop. Yang kedua, capacitive fingerprint sensor menggunakan prinsip kapasitansi untuk memindai sidik jari. Yang ketiga yaitu ultrasonic fingerprint sensor menggunakan gelombang elektronik untuk memindai dan merekam pola sidik jari. Yang keempat, thermal fingerprint sensor yaitu menggunakan suhu untuk memindai dan merekam pola sidik jari. Yang kelima yaitu pressure fingerprint sensor yaitu menggunakan tekanan untuk memindai sidik jari.
Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan pada fingerprint. Yang pertama, kelebihannya keamanan lebih tinggi. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Ketiga, efisiensi waktu. Keempat, mudah dikonfigurasi. Lalu untuk kekurangannya yaitu pertama, biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Yang kedua, tidak sepenuhnya berjalan lancar. Kadang terjadi error atau gangguan lainnya. Yang ketiga, terkadang kurang akurat. Lalu di sini adalah pengimplementasian penggunaan absensi fingerprint. Yang pertama yaitu pendaftaran. Pertama, mahasiswa atau staf universitas akan diminta mendaftar pada mesin absensi fingerprint. Pada tahap ini, informasi seperti nama, nomor identitas, dan foto mungkin diperlukan. Lalu selanjutnya yaitu pemindaian sidik jari. Setelah pendaftaran selesai, mesin absensi fingerprint akan meminta pengguna untuk menempatkan jari mereka pada sensor sidik jari yang sensitif. Yang ketiga yaitu penyimpanan data. Lalu data sidik jari yang diperoleh akan disimpan dalam database mesin fingerprint. Setelah itu yang keempat, verifikasi. Ketika seseorang telah menggunakan mesin absensi fingerprint, mereka akan diminta untuk menempatkan jari pada sensor sidik jari. Mesin akan membandingkan sidik jari yang dipindai dengan data yang ada dalam database tersebut. Yang kelima yaitu konfirmasi kehadiran. Jika sidik jari yang dipindai cocok dengan data yang tersimpan, mesin absensi fingerprint akan mengkonfirmasi kehadiran individu tersebut. Yang keenam yaitu penolakan atau kesalahan. Jika sidik jari yang dipindai tidak cocok dengan data yang disimpan, mesin absensi akan menolak akses dan tidak mengonfirmasi kehadiran. Yang ketujuh itu manajemen data. Data presensi yang dikumpulkan oleh mesin absensi dapat dikelola oleh sistem manajemen universitas. Lalu yaitu pengaruh penggunaan absensi fingerprint terhadap kedisiplinan. Yang pertama yaitu keakuratan dan ketepatan. Sistem absensi berbasis sidik jari memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mencatat kehadiran mahasiswa. Yang kedua, kesulitan pemalsuan. Sidik jari setiap individu adalah unik dan sulit dipalsukan. Dengan menggunakan sidik jari sebagai tanda pengenal, sistem absensi fingerprint sulit untuk dipalsukan oleh mahasiswa lain yang mencoba mencatatkan kehadiran untuk teman mereka. Yang ketiga yaitu kemudahan dan kecepatan. Mesin absensi fingerprint dapat memberikan proses absensi yang cepat dan efisien. Mahasiswa hanya perlu menempatkan jari pada sensor sidik jari tersebut. Kesimpulannya, yang pertama, pencatatan kehadiran menggunakan sidik jari bisa meningkatkan keakuratan data kehadiran mahasiswa. Yang kedua, pencatatan kehadiran menggunakan sidik jari bisa menghilangkan manipulasi data kehadiran mahasiswa. Lalu yang ketiga, waktu yang dibutuhkan mahasiswa dengan menggunakan aplikasi fingerprint lebih cepat daripada menggunakan pencatatan kehadiran manual. Lalu yang terakhir sarannya, yang pertama, diharapkan sistem absensi berbasis fingerprint selanjutnya dapat dikembangkan lebih lanjut untuk fitur-fitur lainnya. Dan yang kedua yaitu pihak institusi pendidikan seharusnya lebih memperketat sistem pelaksanaan absensi sidik jari atau fingerprint, karena terapkannya absensi sidik jari bukan sekedar untuk mengukur mahasiswa datang terlambat maupun tidak terlambat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.